Shalom dan selamat siang untuk kita sekalian. Disampaikan terima kasih kepada teman-teman dan juga ibu dosen yang sudah memberikan kepada kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu dengan judul Determinan Perilaku Hidup Sehat Sakit di Indonesia dan di Singapura. Dengan nama tutor yaitu Ibu Nurse Renova Sibuya Escape MCAP. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang isi dari materi yang telah kami diskusikan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, ada Kristi Tiffany Franz, yang kedua Delvia Benedicta Hareva, yang ketiga Esther Silveriana Pitupulu, yang keempat Juliana Siregar, yang kelima Maisilia Tendeng, yang keenam Macy Glorified Erin Lubis, yang ketujuh Pascuala Roswita Tanov, yang kedelapan Tika Cynthia Turnip, yang kesembilan Filsiana Fahid. Sebelum kita masuk ke dalam materi dengan lebih jauh, mari terlebih dahulu kita mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hidup sehat sakit. Ada faktor kognitif, afektif, psikomotor, faktor lingkungan, faktor budaya, faktor ekonomi, dan kehidupan sosial. Kemudian masih ada faktor praktis kesehatan atau keperawatan. Ada juga faktor spiritual, keyakinan, dan nilai hidup. Dipersilahkan untuk pemateri selanjutnya menyampaikan isi pemateri. Jadi saya di sini mau menjelaskan tentang apa itu hipertensi. Hipertensi adalah sebuah masalah kesehatan pertama di dunia atau masalah tekanan darah pada seseorang. Contohnya tekanan darahnya 140/90 itu bisa dibilang sudah parah atau tekanan darah tinggi. Dan jika meningkat menjadi 180/120 itu di mana dinding arterinya itu sudah berlebihan tinggi atau sudah sangat-sangat tinggi. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi di negara Indonesia dan Singapura. Yang pertama di Indonesia yaitu faktor kognitif. Pengetahuan pasien mengenai hipertensi juga berpengaruh pada kepatuhan pasien dalam melakukan pengobatan. Pasien dengan tingkat pengetahuan yang baik tentang hipertensi akan patuh terhadap pengobatan. Yang kedua adalah faktor afektif. Tingkat stres emosional terutama dalam situasi yang melibatkan tekanan ekonomi, sosial, atau lingkungan. Stres emosional yang lama dapat meningkatkan risiko hipertensi. Yang ketiga adalah faktor psikomotorik. Tingkat stres tinggi di beberapa wilayah di Indonesia karena faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, tekanan hidup. Aktivitas fisik yang rendah dapat menjadi masalah, terutama di daerah perkotaan yang cenderung memiliki polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Yang kedua adalah faktor-faktor perilaku hidup sehat sakit di Singapura dalam hipertensi. Yang pertama adalah faktor kognitif masyarakat di Singapura yang memiliki tingkat keingin-tahuan dengan penyakit hipertensi. Bagaimana cara pasien dalam mematuhi tiap tindakan pengobatan akan mempermudah dalam tindakan pengobatan hipertensi. Yang kedua adalah faktor efektif. Singapura memiliki akses yang baik ke layanan kesehatan mental, termasuk dukungan psikologis dan konseling. Ini membantu individu dalam mengatasi stres. Yang ketiga adalah faktor psikomotorik. Tekanan hidup dan persaingan di lingkungan perkotaan yang padat penduduk dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi. Penting untuk menjaga keseimbangan antara stres, aktivitas fisik, dan pola makan yang sehat untuk mengurangi risiko hipertensi. Faktor lingkungan di Indonesia disebabkan kebiasaan lingkungan sekitar yang suka merokok, di mana nikotin akan menghambat atau memperlambat kinerja pada jantung dan dapat menyebabkan darah menjadi kotor. Hal ini juga dapat menyebabkan nyeri pada bagian dada. Faktor lingkungan di Singapura juga tidak jauh berbeda seperti faktor lingkungan di Indonesia. Contoh lainnya, kolesterol tinggi yang disebabkan oleh faktor keturunan atau memiliki keluarga yang menderita penyakit hipertensi. Faktor budaya di Indonesia yaitu kebiasaan mengkonsumsi makanan yang mengandung santan, mengkonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi atau makanan yang berasam asid, serta mengkonsumsi kopi. Sedangkan faktor budaya di Singapura yaitu pola makan yang tidak teratur yang dapat menyebabkan turunnya asupan, energi, protein, lemak, dan frekuensi. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah seseorang melebihi batas normal, yaitu 140/90 mmHg. Hipertensi dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan kematian. Hipertensi dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi adalah kondisi keuangan seseorang atau kelompok yang berhubungan dengan pendapatan, pengeluaran,
tabungan, investasi, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Faktor sosial adalah kondisi masyarakat yang berhubungan dengan budaya, pendidikan, pekerjaan, lingkungan, dan interaksi sosial. Faktor ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi hipertensi melalui beberapa mekanisme, antara lain faktor ekonomi. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi akses seseorang terhadap pelayanan kesehatan, informasi kesehatan, dan obat-obatan yang berkualitas. Orang yang memiliki pendapatan rendah cenderung sulit mendapatkan pemeriksaan tekanan darah secara rutin, pendapatan edukasi tentang pencegahan dan pengobatan hipertensi, dan membeli antihipertensi yang efektif. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi atau memperburuk kondisi hipertensi yang sudah ada. Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi pola makan seseorang. Orang yang memiliki pendapatan rendah cenderung mengonsumsi makanan yang mudah didapat dan tinggi kalori, garam, lemak, dan gula. Makanan-makanan ini dapat meningkatkan berat badan, kadar kolesterol, dan tekanan darah seseorang. Faktor sosial dapat mempengaruhi pengetahuan dan sikap seseorang terhadap hipertensi. Orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung kurang menyadari bahwa hipertensi, kurang mematuhi anjuran dari petugas kesehatan, dan kurang melakukan gaya hidup sehat. Orang yang memiliki budaya atau etnis tertentu juga dapat memiliki kepercayaan atau tradisi yang tidak sesuai dengan pengelolaan hipertensi yang baik. Misalnya, orang yang percaya bahwa hipertensi disebabkan oleh roh jahat atau nasi buruk, atau orang yang mengonsumsi makanan tradisional yang tinggi garam atau lemak. Faktor sosial juga dapat mempengaruhi tingkat stres seseorang. Orang yang memiliki pekerjaan berat, menuntut, atau tidak menyenangkan cenderung mengalami stres lebih tinggi daripada orang yang memiliki pekerjaan ringan, fleksibel, atau menyenangkan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon adrenalin dan kortisol dalam tubuh yang dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah seseorang. Baik, sama dengan tenaga kesehatan Indonesia, tenaga kesehatan Singapura, dan pemerintah melakukan edukasi yang sama kepada masyarakat. Mereka dianjurkan untuk mengambil tanggung jawab atas diri mereka sendiri untuk melindungi kesehatan mereka atau manajemen mandiri dan menerima pengobatan secara medis yang telah ditentukan oleh dokter, dan keluarga harus bekerja sama dengan tenaga medis yang spesialis dalam hal tersebut. Itu termasuk dalam program manajemen penyakit terstruktur. Tenaga kesehatan berguna untuk memberikan pengetahuan dalam mengatasi penyakit tersebut, karena melalui edukasi yang kita paparkan dapat mengurangi terjadinya hipertensi pada kita dan pada masyarakat lain. Dalam memberikan pengetahuan tentang hipertensi, memberikan tujuan yang besar kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan hipertensi, dan hal tersebut juga berguna untuk meminimalisir terjadinya komplikasi karena masyarakat dapat mengantisipasi dan melakukan perawatan secara langsung di rumah ataupun di tempat kejadian. Dalam memberikan edukasi tersebut menjadikan hal positif yang baik dan konduktif dalam masyarakat, yang berujung masyarakat mau hidup sehat, dan hal tersebut termasuk dalam tindakan preventif terhadap penyakit hipertensi. Faktor spiritual dan nilai perilaku keperawatan. Di Indonesia, faktor spiritual merupakan aspek yang sangat penting karena menyangkut kebahagiaan dan dapat mengatasi penyakit serta dapat mencari tujuan hidup seseorang. Peran keluarga juga dapat membantu penderita hipertensi dan meningkatkan kualitas hidup seseorang yang mengalami kesedihan, kekecewaan, dan kekhawatiran. Spiritual dapat menjadi pedoman hidup seseorang. Sedangkan di Singapura, prevalensi hipertensinya lebih kecil dibandingkan di Indonesia, yaitu sekitar 27,3, sehingga diperlukan spiritual yang baik agar bisa mengendalikan emosi yang tidak terkendali sehingga hipertensi yang diderita oleh pasien bisa menurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan penerapan hidup sehat sakit di Indonesia dan Singapura. Untuk poin yang pertama, perbandingan akses layanan yang tersedia. Untuk poin yang kedua, pola hidup yang tidak sehat. Poin yang ketiga, mengonsumsi makanan tidak sehat. Poin yang keempat, pemberian edukasi yang tidak merata. Dan poin yang kelima, kurang dukungan dari keluarga atau pemerintah secara spiritual. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perbedaan sakit di Indonesia dan di Singapura. Nah, untuk poin yang pertama, Indonesia masih merasakan efek ketimpangan sosial akibat kemiskinan yang semakin meningkat populasinya, sehingga akses layanan kesehatan Indonesia masih rendah. Sedangkan di Singapura semakin tinggi biaya hidup, maka semakin besar juga tekanan untuk mencapai seluruh aspek kesejahteraan.
layanan kesehatan yang baik pada Singapura, namun biaya yang diperlukan juga semakin besar untuk memadai layanan yang baik. Untuk poin yang kedua, Indonesia memiliki tingkat stres yang lebih tinggi karena pola hidup yang tidak sehat dan edukasi terhadap hipertensi yang tidak mencukupi target masyarakat untuk lebih memahami sebab akibat hipertensi. Sedangkan di Singapura memiliki akses yang baik dan mudah untuk menerima layanan kesehatan mental termasuk dukungan psikologis dan konseling. Pada poin yang ketiga, Indonesia masih berpatokan pada konsumsi makanan-makanan yang mengandung santan atau makanan yang tinggi garam, sehingga hal tersebut menjadi pemicu penyakit hipertensi. Singapura lebih banyak memproduksi makanan yang mengarah ke makanan siap saji atau makanan modern. Budaya memasak gorengan di Singapura menyebabkan pola makan yang tidak teratur pada masyarakat lokal dan juga dapat memicu penyakit hipertensi. Pada poin yang keempat, Indonesia masih belum bisa memenuhi target untuk mengurangi hipertensi dengan bantuan edukasi oleh tenaga kesehatan sebagai pelaksana untuk memperkecil resiko penyakit hipertensi. Pemberian pengetahuan atau edukasi secara menyeluruh bagi masyarakat di berbagai tempat dapat berpengaruh dalam penurunan tekanan darah pada masyarakat terutama lansia. Indonesia harus lebih peka untuk menurunkan risiko penyakit hipertensi melalui peran keluarga secara spiritual untuk meningkatkan kualitas hidup, mendukung dan merespons perasaan anggota keluarga. Sedangkan di Singapura, faktor spiritual sangat membantu bagi masyarakat setempat untuk mengendalikan emosi sehingga prevalensi hipertensi lebih kecil dibandingkan di Indonesia. Nah, dari banyaknya faktor dan juga berbagai perbedaan yang telah kita lihat sebelumnya tadi, maka dapat dijadikan kesimpulan bahwa perbedaan antara Indonesia dan juga Singapura itu sangatlah jauh berbeda. Kedua negara ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Jadi, penting untuk melakukan penyuluhan dan juga layanan kesehatan kepada masyarakat, yaitu untuk memperbaiki faktor-faktor yang masih kurang dan untuk meningkatkan faktor-faktor yang sudah berjalan dengan baik. Sekian pemaparan dari topik presentasi kami pada saat ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan perhatian pada proses presentasi kami saat ini. Kemudian saya akan menutup presentasi kami pada saat ini dengan suatu pernyataan. Pemberian pengetahuan dalam mengatasi hipertensi berpengaruh dalam penurunan tekanan darah pada masyarakat, terutama pada lansia. Sutrisno 2013. Sekian dan disampaikan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Shalom dan selamat siang.